Dalam serial One Piece, Roronoa Zoro adalah seorang kru bajak laut topi jerami pertama dan juga sebagai orang terkuat kedua. Setidaknya, hingga Jinbe bergabung dan membuat ranking kekuatan dari kru topi jerami menjadi semakin menarik. Lantas, apa saja fakta menarik yang dimiliki oleh si ahli pedang ini? Mari, simak daftarnya berikut ini. Yang pertama, nama Zoro diambil dari nama bajak laut sungguhan. Fakta dari Zoro yang pertama ini mungkin akan mengejutkan. Zoro adalah satu-satunya kru bajak laut topi jerami yang mempunyai nama dari bajak laut sungguhan pada zaman dulu. Nama Roronoa diambil dari seorang bajak laut yang bernama Francois Lolene. Francois Lolene adalah bajak laut yang berlayar di area Karibia dan terkenal paling kejam pada masanya. Nama Lolene dalam bahasa Jepang dibaca Roronoa. 2. Makanan favorit Zoro. Makanan yang menjadi favorit Zoro adalah nasi. Selain itu, ia juga gemar memakan daging monster, atau apapun yang terasa nikmat jika dimakan sembari minum sake. Hal ini juga tercermin dari salah satu jurus andalan Zoro, yaitu onigiri. Onigiri memang bisa diartikan sebagai penebas iblis, tetapi itu juga merupakan nama dari makanan berbahan dasar nasi dari Jepang. Selain makanan, minuman yang menjadi favorit Zoro adalah sake. Sejak kekalahannya dalam pertarungan melawan Mihawk, rutinitas Zoro bahkan hanya tidur panjang, latihan, makan dan minum sake. Yang ketiga, awalnya direncanakan jadi anak buah Buggy. Tahukah kalian bila mulanya, pria tangguh ini dirancang Oda untuk menjadi anak buah Buggy? Dalam wawancara dengan Oda yang dapat ditemukan di komik volume ketiga, Zoro pada mulanya merupakan salah satu pengawal dari kru bajak laut Buggy. Kru bajak laut Buggy pada awalnya adalah kru bajak laut yang memiliki sistem kekeluargaan yang juga membuat Zoro menjadi kakak tertua di antara para pengawal. Pada akhirnya, baik di manga maupun anime, Zoro sama sekali tidak memiliki keterikatan dengan Buggy. Akan tetapi, menarik juga bagaimana struktur kelompok topi jerami bila Oda bersikukuh menggunakan alternatif rencananya ini. Apakah Nami akan dijadikan sebagai tangan kanan Luffy menggantikan Zoro? 4. Pedang favoritnya adalah Wado Ichimonji dan Susui. Apabila kalian merupakan penggemar One Piece, pasti kalian telah mengenal pedang dengan gagang putih warisan dari Kuina yang selalu dibawa oleh Zoro. Sejak pertama kali One Piece ditulis, pedang Zoro yang berhasil bertahan hingga saat ini ialah pedang Wado Ichimonji yang juga merupakan salah satu dari 21 Saijo Owazamono. Pedang ini bahkan memiliki kemampuan untuk bertahan ketika beradu dengan pedang Yoru milik Mihawk. Dua pedang pertama Zoro hancur dalam perkelahian tersebut, tetapi tidak demikian dengan Wado Ichimonji. Zoro juga selalu menggunakan pedang ini ketika bertarung, bahkan, bila Zoro memakai jurus yang hanya menggunakan satu pedang, maka Wado Ichimonji lah yang akan dipilihnya untuk mengeksekusi musuh. Wado Ichimonji juga adalah pedang yang selalu ia gigit ketika menggunakan teknik Santoryu. Setelah time skip, pedang favorit Zoro berubah menjadi Susui. Ia jadi kerap memakai pedang tersebut untuk jurus satu pedang. Meski begitu, kemudian Zoro terpaksa merelakan pedang Susui untuk berpindah tangan ke Wano. 5. Memiliki luka di wajah dan dada. Luffy dan Zoro mempunyai bekas luka di wajah dan area perut mereka. Untuk Luffy, luka pada wajahnya merupakan bekas goresan yang ia buat ketika masih kecil, sedangkan luka di dadanya adalah bekas dari serangan Akainu di Marineford. Sementara itu, Zoro memiliki bekas luka yang panjang dan berasal dari tebasan Yoru. Lalu saat muncul kembali dari time skip, Zoro memiliki bekas luka pada bagian mata. Mata yang memiliki bekas luka tersebut tidak terbuka lagi hingga sekarang. 6. Seperti tidak mau memanggil nama Sanji. Tentu kalian kerap melihat Zoro dan Sanji selalu bertengkar hanya karena masalah sepele. Mereka berdua juga sering saling melontarkan hinaan antara satu sama lain. Zoro selalu menghina Sanji dengan sebutan koki mesum, sedangkan Sanji kerap menghina Zoro dan menyebutnya sebagai Marimo, yang berarti kepala lumut. Akan tetapi,
Tahukah kalian bahwa selama 20 tahun lebih komik One Piece dirilis, tak pernah sekalipun Zoro menyebut nama Sanji? Ya, itulah yang terjadi selama ini. 7. Pernah membunuh naga, seperti Ryuma. Selain Ryuma, Zoro juga merupakan tokoh dalam manga One Piece yang diketahui berhasil membunuh naga. Jika kalian bingung kapan Zoro membunuh naga, kalian bisa membaca maupun menonton ulang arc Punk Hazard. Pada saat Luffy, Zoro, Usopp dan Robin memasuki Pulau Terlarang, mereka bertemu dengan hewan legenda yang berwujud seekor naga. Setelah mereka menyusun rencana untuk membunuh naga ini, Zoro memperoleh tebasan terakhir yang menjadikannya sebagai orang yang berhasil membunuh naga tersebut. Naga tersebut sebenarnya adalah naga buatan Vegapunk, jadi mungkin kekuatannya tak sedahsyat yang dikalahkan oleh Ryuma dulu. Kendati demikian, hal tersebut tetap saja menjadi prestasi tersendiri. 8. Sudah diincar Luffy sejak sebelum mereka bertemu. Luffy memiliki kebiasaan untuk selalu mengundang calon anggota krunya setelah bertemu dengan mereka. Akan tetapi, sewaktu Luffy masih sendiri bersama dengan Koby, Luffy telah berkeinginan untuk mengundang Zoro hanya karena mendengar kisah tentang Zoro yang hebat. Keinginan Luffy untuk mengundang Zoro menjadi anggota krunya semakin meningkat setelah mendengar bahwa Zoro merupakan orang yang baik. Hal itu telah berlangsung cukup lama bahkan sebelum Luffy bertemu dengan Zoro. Keputusan Luffy tersebut terbukti tepat, karena Zoro adalah anak buahnya yang paling loyal. Zoro bahkan bersedia untuk menerima seluruh luka yang Luffy miliki di Thriller Bark supaya Kuma tak menangkap kaptennya. Zoro juga tidak pamrih sedikit pun atas pengorbanannya, karena ia hanya diam dan tidak menceritakan pengorbanannya ke siapapun. 9. Pertarungan dengan Kuina membuatnya menapaki jalan ini. Pada awal masuk ke dojo, Zoro tampak berhasil mengalahkan beberapa murid di sana dengan memakai banyak pedang sekaligus. Ia percaya bahwa semakin banyak pedang yang digunakan, maka semakin kuat pula dalam bertarung. Meski demikian, semua itu berubah saat ia dikalahkan oleh Kuina yang hanya memakai satu pedang. Setelah ia dikalahkan oleh Kuina dan diberitahu bahwa banyak pedang tak membuat orang menjadi semakin kuat, Zoro mulai berlatih dengan memakai 2 pedang saja. Ia juga berusaha untuk mengalahkan Kuina menggunakan 2 pedang tersebut. Setelah Kuina meninggal dunia, Zoro meminta gurunya untuk memberikan pedang peninggalan Kuina. Sejak itulah Zoro mulai melatih gaya Santoryu miliknya hingga sekarang. 10. Zoro berasal dari desa Shimotsuki dan pernah mendengar Tsunachi dari Shimotsuki Kozaburo. Apakah kalian melihat simbol di dada Koushiro, guru Zoro? Pedang bersilang tersebut merupakan simbol klan Shimotsuki di Wano. Nama desa Zoro adalah Shimotsuki. Di desa tersebut, sang legenda Shimotsuki Kozaburo pernah tinggal. Jika kalian belum tahu, Kozaburo merupakan orang yang menciptakan Wado Ichimonji. Zoro sendiri menurut SBS volume 96 pernah mendengar seruan Tsunachi dari Shimotsuki Kozaburo. Seruan tersebut lalu diturunkan ke Momonosuke. 11. Pedangnya sering berganti. Zoro telah beberapa kali mengganti pedangnya. 2 pedang tanpa namanya hancur setelah pertarungannya melawan Mihawk. Kemudian, di log tahun Zoro mendapatkan Yubashiri dan Sandai Kitetsu. Yubashiri kemudian hancur pada akhir Enies Lobby. Sebagai gantinya, Zoro mendapat Susui. Susui tersebut ternyata diminta kembali oleh penduduk Wano. Sebagai gantinya, Kozuki Hiyori memberikan pedang Enma kepada Zoro. Meskipun bergonta-ganti pedang, keahlian Zoro tak pernah menurun. Dan yang ke-12, ahli Kenbunsoku dan Busosoku. Untuk Busosoku, Zoro sudah sangat ahli sehingga ia bisa melampaui pertahanan haki. Sepertinya, tak banyak orang yang bisa melampaui kekuatan tekad Zoro. Kenbunsoku haki Zoro kurang mendapat sorotan, tetapi ia memilikinya. Zoro bisa merasakan keberadaan musuh sekaligus mengantisipasi tembakan anak panah mendadak.